Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rafika ingin membahas tentang perkembangan jiwa keagamaan pada anak. Perkembangan jiwa anak. Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti dikatakan oleh Van Dendert, perkembangan berarti berkembang secara kualitatif. Ini berarti perkembangan bukan hanya sekedar perubahan beberapa sentimeter pada tinggi badan seseorang atau peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Dalam proses perkembangan terjadi perubahan yang terus-menerus dan satu kesatuan. Masa perkembangan itu adalah masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak sekolah, masa remaja, dan masa dewasa. Yang dimaksud dengan masa anak-anak adalah sebelum berumur 12 tahun. Jika mengikuti periodisasi yang dirumuskan Elizabeth Behrlet, dalam masa ini terdiri dari 3 tahapan. Pertama, usia 0-2 tahun atau yang sering disebut dengan masa vital. Pada masa ini, bayi berkembang pesat baik fisik maupun psikologinya. Tahapan yang kedua ialah usia 2-6 tahun atau yang sering disebut dengan masa kanak-kanak. Para psikolog menyebutnya masa ini sebagai usia prasekolah. Para psikolog menyebut mereka dengan sebutan usia prakelompok, usia penjelajah atau eksplorasi, dan usia bertanya. Tahap ketiga ialah usia 6-12 tahun atau masa sekolah. Pada masa ini, mereka lebih banyak dipengaruhi atau mengikuti teman-temannya. Perkembangan jiwa keagamaan pada anak. Beberapa ahli berpendapat bahwa anak sejak dilahirkan telah membawa fitrah keagamaan. Fitrah itu baru berfungsi di kemudian hari melalui proses bimbingan dan latihan setelah anak berada pada tahap kematangan. Anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada dalam lingkungannya. Tuhan bagi anak pada permulaan merupakan nama sesuatu yang asing dan tidak dikenalnya, serta diragukan kebaikan niatnya. Tidak adanya perhatian terhadap Tuhan pada tahap pertama ini dikarenakan ia belum mempunyai pengalaman yang menyenangkan maupun menyusahkan. Namun, setelah ia menyaksikan reaksi orang-orang di sekelilingnya yang disertai oleh emosi atau perasaan tertentu yang makin lama makin meluas, maka mulailah perhatiannya terhadap kata Tuhan itu tumbuh. Menurut Zakiyah Darajat, sebelum usia 7 tahun, perasaan anak terhadap Tuhan pada dasarnya negatif. Ia berusaha menerima pemikiran tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Sedang gambaran mereka tentang Tuhan sesuai dengan emosinya. Kepercayaan yang terus-menerus tentang Tuhan, tempat dan bentuknya bukanlah karena rasa ingin tahunya, tapi didorong oleh perasaan takut dan ingin rasa aman, kecuali jika orang tua anak mendidiknya supaya mengenal sifat Tuhan yang menyenangkan. Namun pada masa kedua, usia 7 tahun ke atas, perasaan anak terhadap Tuhan berganti positif, dan hubungannya dipenuhi oleh rasa percaya dan merasa aman. Faktor-faktor yang dominan dalam perkembangan jiwa keagamaan pada anak antara lain rasa ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Thomas melalui teori Four Wishes. Menurutnya, manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki 4 keinginan, yaitu keinginan untuk perlindungan, keinginan akan pengalaman baru, keinginan untuk mendapat tanggapan, dan keinginan untuk dikenal. Berdasarkan kenyataan dan kerjasama dari keempat keinginan itu, maka bayi sejak dilahirkan hidup dalam ketergantungan. Melalui pengalaman-pengalaman yang diterimanya dari lingkungan itu, kemudian terbentuklah rasa keagamaan pada diri anak. Insting keagamaan. Menurut Woodward, bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa insting, di antaranya insting keagamaan. Belum terlihatnya tindak keagamaan pada diri anak karena beberapa fungsi kejiwaan yang menopang kematangan berfungsinya insting itu belum sempurna. Ada beberapa teori, antara lain teori monistik, mono yang berarti satu, yang menyatakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah satu sumber kejiwaan. Menurut Thomas van Aquino, yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah berpikir. Manusia bertuhan karena manusia menggunakan kemampuan berpikirnya. Menurut Friedrich Hegel,
Agama adalah suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan tempat kebenaran abadi. Menurut Rudolf Otto, sumber kejiwaan agama adalah rasa kagum yang berasal dari the worldly order yang sama sekali lain, dianggapnya lain dari yang lain. Teori fakulti. Teori ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu tidak bersumber pada suatu faktor yang tunggal, tetapi terdiri atas beberapa unsur, antara lain yang dianggap memegang peranan penting yaitu fungsi cipta, rasa, dan karsa. Perkembangan pada anak melalui 3 tingkatan. Pertama, the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Tingkat ini dimulai pada anak usia 3-6 tahun. Pada tahap ini, pemahaman anak tentang konsep Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh emosi dan fantasi. Tingkatan kedua ialah the realistic stage atau tingkat kenyataan. Tingkat ini biasanya dimulai sejak anak masuk sekolah dasar. Pada masa ini, ide ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan pada kenyataan. Ide pemahaman keagamaan pada masa ini atas dorongan emosional, hingga mereka bisa melahirkan konsep Tuhan yang formalis. Berdasarkan hal itu, maka pada masa ini anak-anak tertarik dan senang pada lembaga keagamaan yang mereka lihat dan dikelola oleh orang dewasa dalam lingkungan mereka. Tingkatan yang ketiga ialah the individual stage atau tingkat individu. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi sejalan dengan usianya. Sifat-sifat agama pada anak. Bentuk dan sifat agama pada diri anak dapat dibagi atas unreflektif, tidak mendalam, yaitu kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam, sehingga cukup sekedarnya saja dan mereka cukup puas dengan keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal. Egosentris. Dalam masalah keagamaan, anak telah menonjolkan kepentingan dirinya dan telah menuntut konsep keagamaan yang mereka pandang dari kesenangan pribadinya. Sifat antropomorfis. Pada umumnya, konsep mengenal ketuhanan pada anak berasal dari hasil pengalamannya dikala ia berhubungan dengan orang tua. Melalui konsep ini, terbentuk dalam pikiran mereka menganggap bahwa keberadaan Tuhan itu sama dengan manusia. Verbalis dan ritualis. Dari kenyataan yang kita alami, ternyata kehidupan agama pada anak-anak sebagian besar tumbuh mula-mula secara verbal atau ucapan. Mereka menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan, dan selain itu pula mereka laksanakan berdasarkan pengalaman menurut tuntunan yang diajarkan kepada mereka. Imitatif. Dalam hal menjalankan keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak berdasarkan dari hasil meniru, yang mereka peroleh dari hasil melihat perbuatan di lingkungan, baik berupa pembiasaan ataupun pengajaran yang intensif. Rasa heran. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan yang terakhir pada anak. Berbeda dengan rasa kagum yang ada pada orang dewasa, rasa kagum pada anak belum bersifat kritis dan kreatif. Mereka hanya kagum pada keindahan lahiriah saja. Hal ini merupakan langkah pertama dari pernyataan kebutuhan anak akan dorongan untuk mengenal sesuatu yang baru. Pendekatan pembinaan pada anak. Dalam pembinaan agama pada pribadi anak sangat diperlukan pembiasaan dan latihan-latihan yang cocok serta sesuai dengan perkembangan jiwanya. Karena pembiasaan dan latihan tersebut akan membentuk sikap tertentu pada anak, yang lambat laun sikap itu akan bertambah jelas dan kuat, akhirnya tidak tergoyahkan lagi, karena telah masuk menjadi bagian dari pribadinya. Secara rinci, pembinaan agama kepada anak yang sesuai dengan sifat keberagaman anak maka dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain, pembinaan agama lebih banyak bersifat pengalaman langsung, seperti sholat berjamaah, bersedekah, zakat, berkurban, dan sebagainya. Kegiatan agama disesuaikan dengan kesenangan anak-anak. Model pembinaan agama bukan mengikuti kemauan orang tua maupun guru saja, melainkan harus banyak variasi agar anak tidak cepat bosan. Pengalaman agama anak selain didapat dari orang tua, guru, dan teman-teman sebaya. Mereka juga belajar dari orang-orang di sekitarnya yang tidak mengajarinya secara langsung.
Untuk itu, pembinaan agama anak juga penting dilakukan melalui pembauran secara langsung dengan masyarakat luas yang terkait dengan kegiatan agama seperti pada waktu mengikuti sholat tarawih, sholat Jumat, sholat hari raya, berkurban, maupun kegiatan yang lainnya. Pembinaan agama kepada anak juga perlu dilakukan secara berulang-ulang melalui ucapan yang jelas serta tindakan secara langsung. Seperti mengajari anak sholat, maka lebih dahulu diajarkan tentang hafalan bacaan sholat secara berulang-ulang hingga hafal di luar kepala, sekaligus diiringi dengan tindakan sholat secara langsung dan akan lebih menarik apabila dilakukan bersama teman-temannya. Mengingat sifat agama masih imitatif, pemberian contoh nyata dari orang tua, guru, dan masyarakat lingkungannya sangatlah penting. Untuk itu, dalam proses pembinaan tersebut, perilaku orang tua maupun guru harus benar-benar dapat dicontoh anak baik secara ucapan maupun tindakan. Perlunya melakukan kunjungan ke tempat-tempat atau pusat-pusat agama yang lebih besar kapasitasnya. Misalnya, anak-anak yang tinggal di desa sekali-kali perlu diajak berkunjung ke masjid jami yang ada di kota yang bangunan dan jumlah jamaahnya lebih besar. Jadi, penanaman agama itu mulai dengan amaliyah atau tindakan, petualangan berupa kunjungan, maupun penjelasan sesuai dengan pertumbuhan jiwanya dan pada waktu yang tepat. Dengan kata lain, pembiasaan sangatlah penting dalam pembinaan keagamaan anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan sampai habis. Maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat.